pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita penuhi hadirat Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur kita. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi, Yesus kami puja. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi, sembah dan puji, sembah dan puji,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib segala perbuatanmu Yesus. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah Kau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Syukur. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Ibu Gembala akan membuka ibadah kita dalam doa. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Tuhan, Engkau mau turunkan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu pagi hari ini yang melayani. Berkati anak-anak-Mu yang hadir semuanya Tuhan. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Baik di dalam pujian penyembahan kami kepadamu, terlebih kami boleh menyediakan hati ini untuk benih firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, marilah Tuhan Engkau mau kuduskan ruangan ini. Kuduskan setiap ruangan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Dari permulaan sampai akhirnya di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Dan kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Yang pagi hari ini bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Tengok kanan kirimu sambil say hello Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita letakkan beban kita sejenak. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Masuk hadiratnya.
bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kami udah tidak cepat untuk bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saat kita menaikkan pujian dengan penuh ucapan syukur, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Begitu besar pemeliharaan Tuhan, begitu besar cinta yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga sampai saat ini kami masih Tuhan pelihara dengan kesehatan yang luar biasa. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau akan menguduskan tangan yang akan terulur. Biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani
bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalan bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walau kita tidak dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, percaya saja bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik untuk kita. Bersama Yesus, kita akan mampu menanggung segala perkara. Bersama Yesus, kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidup.
yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, haleluya. Walau ku tak dapat bertahan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tata kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau. Ya Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan tolong tiap kami sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan belajar bagaimana prinsip firman Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu diberkati. Ya, ini salah satu dari prinsip firman Tuhan supaya kita ini diberkati. Orang-orang yang percaya diberkati. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 9 pasal 9 ayat 6. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ya saudara ya. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri biar ya lebih enak saudara. Ya. 3, 4. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak
akan menuai banyak juga. Amin. Silakan duduk. Ini adalah prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan. Kalau mungkin secara logika yang namanya orang menabur itu ya kehilangan begitu ya. Maksudnya kalau secara umum mereka orang berpikir demikian. Apalagi ini bukan seperti benih ya. Kalau kita memberi kepada yang lain ya tentunya kan tidak mungkin kembali begitu ya. Itu secara logikanya demikian. Tetapi prinsip firman Tuhan ini berbeda. Dikatakan kalau orang yang menabur itu akan menuai. Ya. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Ya, mengapa kok sampai ini ayat ini ada begitu? Bukan berarti tanpa sebab. Ya tentunya kembali ini adalah kerinduan Allah untuk kita orang percaya. Supaya kita ini melakukan firman Tuhan ini. Melakukan yaitu apa? Kemurahan hati, mau menabur. Ya. Itu maksudnya demikian. Ayat ini penting, makanya ditulis. Kalau tidak penting ya tentunya tidak akan ditulis saudara. Nah, ini adalah satu nasihat supaya orang percaya mau menabur. Nah, kenapa kok menabur saudara? Pertama yang jelas Tuhan juga ingin memberkati lebih. Ya, karena apa? Bukan kalau nabur satu dapat satu begitu tidak ada keuntungan apa-apa, malah rugi ya. Rugi waktu, rugi tenaga. Tapi Tuhan ingin memberkati saudara itu lebih. Memberkati kita orang percaya itu lebih, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Saudara, mengapa kita harus menabur? Itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa belas kasihan. Kita itu memiliki ketaatan. Nah, itu alasannya kita menabur. Karena apa? Tuhan mau supaya kita itu memiliki rasa belas kasihan sebagai orang percaya itu punya rasa belas kasihan. Makanya ada kisah Tuhan di dalam firman Tuhan itu dikatakan ada orang Samaria itu yang nolong siapa itu? Ya, ada orang maksudnya ada orang yang dirampok, yang menolong adalah orang yang Samaria ini ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan di situ tentang belas kasihan. Jadi Tuhan mau supaya kita itu memiliki belas kasihan dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberi atau menabur istilahnya. Dan juga memiliki ketaatan ya. Kepada siapa saudara kita menabur? Jelas kalau kita mengerti tentunya kepada sesama kita itu ladangnya, atau kepada juga kepada Tuhan. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi saudara, Tuhan apa butuh duit kita? Tuhan apakah butuh apa yang kita berikan? Karena dia lebih dari segala-galanya. Uang tidak butuh uang kita saudara. Ya kembali lagi itu satu keuntungan sebetulnya. Jangan berpikir kalau aku tidak memberi Tuhan rugi. Tidak rugi saudara. Malah kita yang rugi. Makanya kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, ya mungkin melalui persembahan, korban persembahan begini, kolekte, ataupun kepada yang lain, pembangunan gereja, ataupun untuk keperluan gereja, perbaikan gereja, ya. Bukan Tuhan yang langsung nerima dari saudara, enggak. Tuhan jelas enggak membutuhkan hal itu. Karena Tuhan maha kaya. Tapi Tuhan mau kita ini taat saudara. Dan Tuhan mau supaya kita itu, Tuhan memiliki kerinduan kita diberkati. Itu ya, ketaatan. Ya, jadi kalau untuk Tuhan itu lebih kepada ketaatan dan kasih. Orang kalau mengasihi Tuhan, walaupun Tuhan enggak butuh, tapi karena Tuhan perintahkan, kita akan lakukan. Karena kita mengasihi. Bukan masalahnya Tuhan butuh atau tidak. Jelas tidak butuh Tuhan. Harta kita tidak butuh. Tuhan punya segala-galanya. Ya, itu kepada siapa kita menabur. Terus kemudian kita melihat prinsip-prinsip di dalam menabur. Ya, saudara
tidak asal saja kita otomatis menabur tentu akan menuai. Harus diperhatikan. Ya. Kalau tidak diperhatikan, ya jangan salahkan nanti kalau saudara menabur malah tidak mendapat apa-apa, tidak untung tapi malah buntung. Yaitu karena apa? Kesalahan menabur. Kita melihat pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-6, 2 Korintus 9 ayat 6, dikatakan gini, camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Pertama, saudara, berkat itu akan datang kalau kita mau menabur. Pertama itu saudara, ya. Kalau orang mau menabur, kalau kita tidak mau menabur, ya berkatnya, yes, berkatnya nggak ada, untuk taburan nggak ada, karena memang ada berkat-berkat sendiri-sendiri. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati, tetap ada. Saya percaya. Tapi akan berbeda dengan orang yang menabur itu berkatnya berbeda, saudara. Pasti jelas. Ya, karena firman Tuhan ini yang menyatakan kepada kita. Oleh sebab itu menaburlah, ya. Dan perlu kita melihat bagaimana seharusnya kita menabur. Kita melihat dulu ya, caranya kalau menabur, aturannya kalau saudara menabur sedikit akan mendapat sedikit, ya itu masuk akal ya. Kalau naburnya banyak dapat banyak gitu. Kalau kita nabur jagung cuma 1 biji, paling dapatnya cuma berapa? 5 tongkol, 6 tongkol gitu. Siapa ini yang pernah nanam jagung? Ya, paling cuma segitu. Tapi kalau segenggam lebih banyak enggak? Lebih banyak. Bertongkol-tongkol mungkin 1 karung ya, jadinya begitu. Lebih banyak otomatis lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi prinsipnya pertama tergantung seberapa banyak kita menabur. Itu yang kita tuai. Nah, saudara, ada satu kisah, ada satu pabrik yang menjual minuman. Ini di tahun 1980, saudara. Ini di Jepang dia. Dia menjual minuman. Pertama lakunya tidak seberapa, saudara. Tidak bisa keras, saudara. Karena kalau begitu terus tentunya pabriknya akan tutup. Karena apa? Penjualnya nggak bisa banyak, saudara. Nah, presidennya itu Akihiko, orang Jepang Akihiko ini, dia berpikir, wah bagaimana ini ya? Saya menjual produk minuman ini namanya Pocari Sweat, saudara, mesti sudah tahu, banyak yang tahu nih ya. Isotonik, ya isotonik itu untuk mengganti cairan yang hilang itu. Nah, wah bagaimana nih? Dia kemudian berpikir, ini orang bisnis, saudara. Orang bisnis masih punya pemikiran seperti begini. Dia berpikir gini, sudah sekarang produksi yang banyak diberikan secara gratis. Dia berpikir tabur semua, sudah. Nggak usah beli, tabur semua, sudah. Gratisin semua. Di mana? Dia naburnya juga enggak ngawur ya tentunya, saudara. Dikatakan di seluruh Jepang loh, saudara. Diberi gratis minuman ini, tapi yang jelas tempat-tempat yang memang membutuhkan sangat. Nah, umpamanya apa? Tempat untuk olahraga itu. Karena apa? Orang-orang yang begitu olahraga kan keringatnya banyak itu. Ya, diberi Pocari Sweat begitu. Mungkin tempat-tempat yang untuk apa? Mandi sauna itu ya keluar keringatnya, ya itu untuk mengganti cairan tersebut beri itu ya. Pokoknya di mana ada orang yang diperkirakan membutuhkan itu diberikan. Yang ditabur nggak tanggung-tanggung, saudara. 400 miliar untuk cuma gratis untuk seluruh Jepang. Dia berpikir tabur dulu. Ya. Setelah setahun kemudian, tahun 1981, tadi 1980, bahkan dia mengatakan sepanjang tahun gratisin saja semua, sudah.
Dan 181 akhirnya Pocari Sweat mulai menjual, saudara. Dan dijual pada saat itu dia menuai untung 2,6 triliun. Menabur 400 miliar menuai 2,6 triliun. Ya. Karena apa? Dia mau menabur dulu, saudara. Ini dipikir juga untung-untungan ya. Kalau dunia bisnis bisa jadi untung-untungan. Tapi saudara perlu tahu, di dalam firman Tuhan enggak ada untung-untungan, saudara. Percaya saja. Kalau saudara enggak percaya, saudara nabur ya percuma, saya pikir. Tapi kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Karena kita sama dengan mempercayai Allah. Kalau Allah kita percayai, Tuhan berkenan, Tuhan senang. Lah kalau enggak percaya bagaimana? Percuma saja ya. Nah, ini terjadi mengapa? Menabur dulu. Jadi prinsip pertama adalah seberapa saudara banyak menabur itu banyak menuai. Dan saudara harus tahu prinsipnya dalam firman Tuhan enggak ada untung-untungan. Wah, engko tak tabur engko yo nek untung, nek rugi enggak, saudara, kayak gambling enggak. Kalau ini masih seperti gambling masih bisa ya. Tapi cuma saya mau melihat orang yang seperti ini punya prinsip menabur dulu, saudara. Nah, ini yang kita ambil hikmah sisi baiknya, saudara, maksud saya. Nah, jadi tidak ada ruginya kalau bagi kita orang percaya itu menabur. Nah, kemudian kalau banyak sedikitnya piye? Kalau dunia ngitungnya banyak sedikit ya melalui apa, saudara? Kuantitas ya. Sekarang katakan 5 atau katakanlah 2 es krim. Kalau 2 es krim itu menurut saudara banyak apa sedikit? Ya. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan sedikit. Tapi kalau bagi anak kecil banyak enggak? Rata-rata mungkin dia mengatakan banyak. Itu namanya relatif. Ya. 2 itu orang bisa mengatakan banyak, bisa mengatakan sedikit. Kalau anak kecil mesti mengatakan lebih cenderung banyak. Kalau dimakan malah enggak habis, malah sisa. Tapi kalau bagi sing dewasa, mungkin Pak Wid gitu ya. Sorry Pak Wid ya. Es rong tusuk ki yo kurang. Ya paling enggak 5. Ya, seperti itu. Jadi relatif. Kalau 5 baru cukup gitu. Kalau 10 baru banyak begitu. Tapi itu namanya relatif. Itu kalau ukuran enggak bisa kita pakai patokan ya kalau secara umum. Tapi kita melihat cara, kalau firman Tuhan cara ngukurnya gimana? Tuhan cara ngukurnya gimana? Saudara bisa lihat satu kisah di dalam Markus 12 ayat 44. Ya, enggak usah kita baca, saudara catat saja. Markus 12 ayat 44 di situ dikatakan ada tentang persembahan seorang janda miskin. Dikatakan di situ Tuhan sedang mengamati, duduk di rumah Tuhan, kemudian dia mengamati tempat persembahan. Tempat persembahannya terbuka, saudara ya. Tidak seperti begini, tidak, tapi seperti cawan gitu ya. Jadi kelihatan. Kalau tidak terbuka bagaimana bisa melihat? Dan orang mempersembahkan korban, ya seperti kita persembahan begini. Kalau yang berada pakaiannya bagus begitu, ya memberikan persembahan apa? Prek gitu ya, prek gitu. Karena belum ada uang kertas, uangnya benggol-benggol besar begitu, prek gitu. Tapi ketika ada janda miskin ini, dia cuma memberikan 2 peser kata firman Tuhan, kelonteng gitu ya. Karena jumlahnya kecil sekali, cuma 2 peser. Dan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, dia bertanya, siapa yang paling banyak memberikan? Kemudian Tuhan mengatakan, yang paling banyak itu justru dikatakan janda miskin ini. Loh Tuhan, wong cuma memberi 2 peser dibanding dengan orang-orang yang lebih mampu dari dia kok. Dikatakan yang paling banyak kok janda miskin ini ngukure piye begitu. Tuhan mengukur dari segi apa? Persentase ya. Karena apa? Dikatakan kita bisa melihat di situ dikatakan gini. Kalau orang yang lebih punya, orang yang lebih kaya, lebih memiliki,
Dia memberikan dari kelebihannya, kata firman Tuhan. Dinyatakan demikian, dari kelebihannya. Walaupun secara kuantitas itu lebih banyak. 2, ini lebih dari 2, kalau orang kaya lebih dari 2. Sak gegemprek, prek itu berapa itu? Tapi justru wanita ini cuma 2 peser, tapi dikatakan Tuhan lebih banyak karena persentasenya tadi. Kalau orang yang lebih punya memberi dari kelebihannya. Dia memberi umpamanya banyak, katakanlah orang yang lebih mampu memberi hari ini katakanlah 100.000, 10.000 atau bahkan lebih begitu ya, 50.000. Tapi kalau ada seseorang yang datang ke sini cuma memberi 5.000 plung, tapi itu semua dikatakan Tuhan paling banyak yang 5.000 itu. Ya. Kembali lagi rumusnya apa? Tuhan melihat persentase. Karena janda itu memberikan semua yang dia miliki. Artinya nafkahnya. Hari itu otomatis ya gak makan bisa-bisa saudara. Ya karena semua nafkahnya diberikan, belum cuma 2. Poso hari itu. Ya makanya sama Tuhan dikatakan lebih banyak itu. Nah jadi caranya Tuhan mengukur tuh begitu saudara. Dari persentase yang diberikan itu. Maksudnya banyak sedikitnya nek dibanding ya. Saudara dibanding. Apakah tidak baik memberi dari kekayaan yang istilahnya seperti orang-orang memberi ya tetap baik. Tapi ini cara melihat persentasenya, melihat banyak sedikitnya, maaf maksud saya gitu ya. Nah, itu caranya melihat banyak sedikitnya. Ya. Dan yang kedua, ini kita melihat tadi kalau menabur itu sedikit, menuainya sedikit juga, menabur banyak, menuainya banyak. Sekarang prinsip yang lainnya yaitu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Prinsip yang lain, kalau kita mau memberi, kata firman Tuhan, orang percaya itu harus memberikan dengan kerelaan hati, dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Mungkin istilahnya bukan karena ditodong begitu. Wah, ayo kamu mau bayar berapa untuk gereja? Lah kepeksa, waduh, lah ini piye ki? Arepe ngkei 5.000 izin ya. Wah kayak piro ya? Nah, terpaksa saudara. Ya kalau terpaksa begini bagaimana? Ini tidak memenuhi prinsip firman Tuhan ini. Ya jangan-jangan saudara nggak dapat berkatnya kalau saudara terpaksa begitu ya. Tetapi kita harus memberi dengan rela. Nah, itu baru saudara benar di dalam pemandangan Allah, ada berkatnya saudara ya. Ada satu kisah nyata yaitu di Cina saudara. Ada di kota besar Cina begitu, tidak disebutkan di mana. Tapi ada satu di situ ada rumah makan begitu ya, tidak besar kelihatannya. Rumah makan dilayani oleh suami istri, dia warungan begitu. Warungan sudah. Nah, satu saat dia melihat ada pemuda mundar-mandir sudah. Dilihat mundar-mandir, tapi nanti kalau sudah mulai sore semua sudah mulai surut, nggak ada orang, dia baru berani masuk saudara. Untuk apa? Cuma untuk membeli nasi putih saja. Dia membeli, Pak saya membeli nasi putih. Dia berikan nasi putih. Kemudian dia minta boleh disiram kuah sedikit enggak gitu ya. Orang ini rupanya ngerti, oh ini orang enggak punya ini. Ya silahkan ambil kuah yang saudara perlu seberapa begitu ya. Gratis dikatakan begitu ya, dia ambil. Setelah makan selesai dia masih lagi, Pak beli lagi nasi putih Pak. Loh
dikiranya kurang makannya, ternyata tidak. Dia mengatakan, nasi putih ini untuk besok saya pakai untuk lauk di sekolah begitu. Rupanya orang ini adalah orang yang sedang menuntut ilmu, sedang sekolah di kota itu. Ya. Dan karena ini kasihan orang tua ini, waduh kasihan ini. Aduh sekolah ini sudah nggak punya apa-apa, ya. Kemudian ini dia tergerak hatinya, wah, dikasihkan nasi putih begitu, tapi di bawahnya dikasih telur goreng, ya begitu, sama dendeng, saudara. Dan itu terus setiap hari, setiap kali beli, semangat ya, gitu, diberi semangat supaya dia tidak putus asa. Setiap hari begitu sudah. Itu berapa tahun sekolah, itu berapa tahun? Kira-kira ya 4-5 tahun ya saudara. Nah, itu tiap kali tidak bosan-bosannya orang suami istri ini mau memberi. Dengan kerelaan itu tidak diminta. Cuma kan kasihan, makan kok sego putih tok begitu ya. Mana ada gizinya untuk berpikir lagi. Dan akhirnya setelah sekian tahun itu tidak muncul lagi kaum pemuda ini. Satu saat ada satu surat dari pemerintahan, katanya tempatnya untuk berjualan itu digusur, saudara. Ya, oleh pemerintah digusur. Ya, ini orang tua yang punya warung ini bingung, saudara. Karena apa? Di situ tempat kerjanya. Bagaimana? Kalau dia harus pergi dari tempat itu mau kemana lagi, pikirnya demikian. Dan tahu-tahu ada seorang yang datang utusan, Pak, Bapak diundang ke tempat ini karena tuan saya ini suka makan telur sama dendeng Bapak. Karena yang membeli itu kan banyak orang, gitu. Dia tidak tahu kalau itu sebetulnya adalah orang yang dulu pernah ditolong itu. Dia akhirnya datang, saudara. Ya, di sana datang. Di satu tempat begitu, orang itu datang, baru dia ingat. Dia memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan, Pak, saya ini adalah dulu orang yang engkau tolong. Setiap saat setiap hari saya beli nasi putih, tapi mesti ditambahi dengan lauk pauk. Nah, sekarang Bapak, saya mau Bapak supaya pindah ke tempat ini, tak bangun ke restoran begitu, nanti tinggal Bapak bawa juru masak ke sini, hasilnya dibagi 2, gitu ya. Dia terkejut, kaget, saudara. Hatinya senang, bukan main. Ternyata, saudara, dari kisah ini, apa yang diberikan dengan sukarela itu ternyata berbuah. Bapak ibu ini menuai karena dia harus menyekolahkan anaknya di luar negeri, katanya demikian. Akhirnya ya bisa berlanjut kembali. Dia mendapatkan satu kemudahan. Dari mana, saudara? Karena dari kerelaan hati ini loh. Dia mau menabur, memberikan dengan sukarela, dan dia akhirnya menuai buahnya, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita harus bisa memberi dengan rela hati. Jangan terpaksa, saudara. Ya. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan jangan dengan sedih hati. Tetapi katanya sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi kita harus membuat hati kita itu bisa sukacita ketika kita memberi. Jangan dengan susah, keberatan, jangan, saudara. Ya. Karena apa? Tuhan berkenan kepada orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan berat hati, ya. Dengan sukarela. Ya. Nah, kemudian saudara, kita perlu tahu juga bagaimana dalam hal memberi. Saudara, memberi itu jangan berpikir dengan motivasi yang salah. Kita harus punya motivasi yang benar. Kembali lagi prinsipnya firman Tuhan, kita itu memberi bukan untuk
mendapatkan apa? Balasan, begitu tidak. Atau mungkin orang katakanlah kayak orang mancing gitu, atau seperti orang main judi. Apa bedanya? Orang main judi, main nomor, dia tombok, nomornya ini keluar 1.000 dapat 20.000, begitu kan? Memberi yang kecil dapat yang gede, umpannya kecil dapatnya gede gitu. Tidak demikian, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita memberi itu harus dengan motivasi yang benar. Ya, tadi jelas motivasinya yang awal tadi sudah saya katakan adalah motivasinya itu dengan kasih. Karena kita itu punya ketaatan, makanya kita mau memberi, saudara. Bukan dengan maksud yang lain. Kalau dengan maksud yang lain, ya sudah, upahnya ya itu saja. Upahnya sedikit. Satu saat, saudara, kalau orang Farisi ini, dia pengen mendapatkan sesuatu ya. Dia melakukan apa? Sesuatu yang salah. Dia berdoa dengan maksud apa? Ini urusannya dengan Tuhan? Bukan. Urusannya supaya dia bisa dilihat orang. Yaitu upahnya, kata Tuhan. Tidak ada upah yang lain dari Tuhan. Upahnya ya dipuji itu. Ya. Itu karena apa? Motivasinya keliru. Dia melakukan berdoa itu dengan motivasi yang keliru. Motivasinya bukan kepada Tuhan, bukan karena kasih, bukan karena ketaatan, tapi karena mau dipuji. Nah, oleh sebab itu apa yang didapat? Ya sudah, pujian itu aja yang didapat. Tuhan tidak akan memberikan upah apa-apa. Tetapi orang yang mau melakukan itu dengan motivasi yang benar, itu Tuhan akan berkati, saudara. Dan saudara juga perlu diingat bagaimana cara menabur yang baik. Prinsipnya bagaimana? Saudara, firman Tuhan katakan jangan jemu. Firman Tuhan katakan jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu, saudara, memberi. Saudara mungkin ada yang berpikir begini, wah, engkau iki kok gak enek balesane apa-apa ya, mungkin gitu ya. Atau mosok wong kon kei terus, kon nabur terus. Nabur Tuhan, nabur ngene sesama, tapi kok ketoke kok gak enek apa-apane ya, kayak gitu ya. Kita mungkin berpikir begitu. Ya kalau demikian terus bagaimana? Tuhan mau terus saja nabur. Jangan mikir kok gak enek apa-apane ya. Ya memang itu kadang namanya manusia, tapi dengan begitu kan motivasi kita kan keliru. Kita punya motivasi yang salah berarti. Kalau kita tidak salah, ya jenenge mengasihi, ketaatan, ya lakukan terus sampai kapanpun kita akan lakukan. Itu pasti. Dan saudara, Tuhan itu tidak tertutup matanya. Dia akan memberkati kita, saudara. Kita sama dengan juga mengumpulkan berkat-berkat di surga. Apa cuma berkatnya di surga? Saya percaya tidak. Berkat itu juga di dunia ini, karena di sini nanti kalau saudara membaca, Tuhan memberkati di dunia juga di surga. Jadi jangan berpikir, nek saudara, istilahnya orang mengatakan amal itu nanti berkati di surga. Enggak, saudara. Tuhan akan memberkati juga kita di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Nah, ini berkat yang diberikan kepada orang yang mau menabur dengan cara yang benar di hadapan Allah. Nah, sekarang tinggal saudara bagaimana memandang hal ini. Kalau kita melakukan dengan tepat, tentu pasti berkat itu datang. Jangan berpikir berkatnya, saudara, tetapi berpikirlah dengan benar, yaitu karena kasih. Ya, karena kita taat kepada Tuhan, kita memberi. Pasti Tuhan memberkati, tidak mungkin tidak, ya, saudara. Cuma ya itu menurut Allah dulu, ya. Waktu-waktunya tuh kan ada. Ya. Pasti Tuhan memberi. Nah, sekarang saudara, mari kita belajar untuk bisa menabur. Nah, saya ki masih miskin nih, saya enggak punya ya, kok nabur. Kene kurangan loh, masih suruh nabur, gak iso tuku omah, gak iso tuku mobil, gak iso tuku sepeda motor, gak iso tuku sepeda, gak iso makan kangelan, arepe nabung. Ndak harus nunggu kaya, saudara.
Memberi itu ndak harus menunggu kaya, ndak harus menunggu banyak uangnya, ndak saudara. Bisa kapanpun dimulai. Jadi ndak harus menunggu saudara. Kita harus mulai saat ini, kita bisa memberi dengan cara yang benar. Lihat janda miskin aja bisa memberi, begitu ya. Kita harus bercermin, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa Surgawi, Bapa yang kudus. Terima kasih untuk saat ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Terus Engkau akan berbicara di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Memberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih, dan hamba-Mu berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta Menteri dan wakilnya, jajarannya, segenap jajarannya, aparat sipil negara, TNI, Polri, MPR, DPR Tuhan, hingga RW, RT Tuhan. Tolong mereka supaya mereka dapat bertindak dengan tepat dan benar ya Bapak. Kau kuasai kehidupan orang-orang yang mengabdi kepada negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka. Dan Tuhan jauhkanlah saat-saat ini negara ini, Indonesia yang di dalam keadaan Tuhan ramai oleh karena undang-undang cipta kerja Tuhan. Tuhan tolong supaya ini tidak menjadi satu hal yang buruk. Tuhan menjagai negara Indonesia, terlebih supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Dan sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan pulang. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas umat-Mu saat ini. Turunkanlah kiranya berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang damai sejahtera dari putranya, di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur
Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat datang Bapak Yosef.